Swipers, kenalin aku Dike, mahasiswa apoteker Sekolah Farmasi ITB. Pada episode Pharma Kepo spesial sharing bersama PKPA, aku mau bahas tentang apa sih bedanya Alzheimer dan demensia. Walaupun kedengarannya sama-sama tentang lupa, tapi nyatanya keduanya beda loh, dan banyak orang yang salah mengartikan. Makanya yuk kita cari tahu bareng-bareng hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Secara garis besar, sebenarnya Alzheimer dan demensia itu berbeda loh Swipers. Demensia merupakan sindrom penurunan fungsi intelektual yang sedemikian beratnya sehingga dapat mengganggu aktivitas sosial dan profesionalnya. Lalu, Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif di mana sel-sel otak rusak dan mati sehingga mengakibatkan gangguan mental berupa kepikunan atau demensia, yaitu terganggunya fungsi-fungsi memori seperti daya ingat, bahasa, berpikir, dan berperilaku. Jadi bisa diambil intinya adalah demensia bukan suatu penyakit, namun kumpulan dari berbagai gangguan fungsi otak. Sedangkan Alzheimer adalah penyakitnya. Kemudian demensia terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada Alzheimer, kedua ada demensia vaskular, ketiga ada demensia Lewy body, dan demensia penyakit Parkinson, yang keempat ada demensia frontotemporal, dan yang kelima ada demensia tipe campuran. Nah, banyak kan jenis demensia itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menyebutkan adanya kenaikan peserta yang didiagnosa demensia dan Alzheimer. Dari tahun 2019 sebanyak 5.583 peserta, lalu pada tahun 2022 menjadi 10.414 peserta. Gejala penyakit Alzheimer yang terjadi mulai dari kehilangan daya ingat secara perlahan, kemudian gangguan perilaku dan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, afasia atau gangguan dalam berkomunikasi, apraksia atau ketidakmampuan dalam melakukan gerakan sehari-hari, agnosia atau hilangnya kemampuan mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau meskipun indera bekerja dengan normal, disorientasi atau gangguan persepsi waktu dan tidak mampu mengenali orang yang dikenal. Halusinasi dan delusi, ketidakmampuan dalam merawat diri sendiri seperti berpakaian, mandi, dan makan. Dalam mendiagnosis penyakit Alzheimer dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari tes laboratorium untuk mengetahui adanya defisiensi vitamin B12, asam folat, tes fungsi tiroid, jumlah sel darah merah, dan elektrolit. Kemudian bisa juga dengan CT scan atau MRI dan mini mental state examination atau MMSE. Apoteker dapat menyarankan dua terapi untuk pasien, yakni terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk pilihan farmakologi yang dapat apoteker sarankan untuk pasien yaitu untuk penyakit Alzheimer dengan derajat ringan hingga sedang dapat menggunakan donepezil, rifastimin, atau galantamin. Ketiga obat tersebut termasuk ke dalam golongan inhibitor kolinesterase, yang dimana asetilkolin ini berperan penting dalam fungsi kognitif sehingga ketika kolinesterase dihambat dapat meningkatkan kadar asetilkolin lalu akan mengurangi gejala demensia pada penyakit Alzheimer. Namun perlu diperhatikan ya, kalau obat ini tuh tidak bisa digunakan pada pasien dengan hipertensi, wanita hamil, dan ibu menyusui. Kemudian yang kedua ada derajat sedang hingga berat, yaitu dapat menggunakan memantin atau bisa juga menggunakan galantamin sebagai alternatif pada penyakit Alzheimer berat. Memantin merupakan anti-glutamatergik yang akan memblokir efek toksik yang berkaitan dengan kelebihan glutamat dan mengatur aktivasi glutamat. Glutamat ini sebenarnya diperlukan oleh otak, namun jika kelebihan dapat menyebabkan kerusakan pada saraf. Lalu yang ketiga, selain itu juga ada terapi alternatif seperti menggunakan antioksidan, contohnya adalah vitamin E, di mana antioksidan ini mampu menangkal radikal bebas yang dapat merusak neurotransmitter. Untuk pilihan terapi non-farmakologi yang dapat apoteker sarankan untuk pasien seperti melakukan senam otak selama 15 menit setiap 1 kali sehari dan menjaga asupan gizi, seperti asupan vitamin B12 dan asam lemak omega 3. Rajin berolahraga minimal 150 menit per minggu, pastikan otak selalu aktif serta menunjang stimulasi mental. Istirahat dan tidur yang cukup, rajin bersosialisasi dan melakukan manajemen stres seperti melakukan yoga atau meditasi. Oke Swipers, gimana nih penjelasannya? Apakah sudah dimengerti? Semoga Swipers semua paham ya terkait pemaparan yang sudah disampaikan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk gabung SwipRx, komunitas nomor 1 untuk para farmasis, karena di aplikasi SwipRx banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Sama nyalain juga ya lonceng notification-nya Swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipRx.